Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya akan sedikit memperagakan atau mendemokan sebuah alat ATS, Auto Transfer Switch, yang biasa dipergunakan di salah satu perusahaan. Jadi supaya genset hidup sendiri, mati sendiri ya, otomatis. Alatnya seperti ini. Kita untuk proses perakitannya tidak bisa saya videokan, jadi saya kasih informasinya sudah kita rakitkan. Jadi rangkaiannya seperti ini. Sekarang kita lihat untuk cara kerja alat yang sudah saya buat. Ini di sini ada kabel, hanya contoh saja. Kabel ini seumpamanya ini jalur dari PLN. Nah, ini saya kasih contoh buat untuk daya yang ke rumah. Ini ada beberapa kabel. Ini yang masuk warna kuning sama warna hitam, kabel buat otomatis kontak op. Di sini ada kabel yang dua hitam semua. Ini kabel untuk masuk ke aki yang ada di genset. Nah, di sini ada capitannya. Ini untuk capitan yang ke negatif. Ini capitan yang ke positif. Nah, seperti ini. Ini positif dan negatif untuk aki yang kabel ini. Kabel yang ini warna merah sama hitam untuk auto starter. Nah, di sini saya coba pasangkan dulu untuk capitan yang positifnya, negatifnya maaf. Ini kunci kontaknya di posisi on. Ini posisi setrumnya udah kita pasang dulu. Kita colokkan dulu arus dari PLN. Kita colokkan arus PLN. Di sini nggak langsung menyala karena ada timer yang sedang menghitung. Begitu arus PLN masuk, dia baru menyala ya. Seperti ini, menyala. Sekarang kita pasang untuk positif yang ke baterai ya. Positifnya sama negatifnya sudah kita pasang. Ini bagian yang negatifnya, ini yang positifnya yang masuk ke sini. Nah, kita pasang. Di saat arus PLN sedang mati lampu, seumpamanya kita coba untuk arus PLN-nya mati lampu ya. Di sini genset otomatis. Dia menghitung juga, ada timernya. Ada timer, jadi untuk memanaskan dulu genset. Jadi begitu genset nyala, arus yang masuk ke rumah tidak langsung menyala. Kita manasin dulu genset, kita atur keinginan beberapa detik atau menit. Nah, baru dia nyala sendiri ya. Nyala. Jadi ini timer yang dari arus PLN, timer yang arus dari genset. Di saat arus PLN hidup, kita coba nyalakan.
genset harus otomatis. Nah, otomatis genset mati. Di sini di saat arus PLN menyala, dia menghitung lagi, nah baru menyala. Jadi begitu arus PLN nyala, nggak langsung masuk ke beban rumah gitu ya. Jadi biar awet ke peralatan rumah. Jadi tidak ada hentakan pertama begitu nyala yang bisa membuat peralatan rumah rusak gitu, karena voltasenya yang begitu besar. Lebih bagusnya nanti keluar dari ATS ini menggunakan stapol atau stabilizer gitu ya. Ini untuk kalau di saat kita ditinggalkan, di saat kita tidak ada di rumah, kita bisa pergunakan untuk mode di manual. Nah, ini mode manual. Di saat kita tidak ada di rumah, jadi genset tidak hidup sendiri gitu. Jadi kalau posisi ini manual, ini belum saya kasih tulisan. Di saat posisi manual, di saat mati lampu, genset tidak nyala. Nah, seperti ini, genset mati. Jadi takutnya kalau kita tidak ada di rumah, genset terus menyala, nanti bensinnya tidak terkontrol gitu ya. Kita coba nyalakan kembali. Ini karena posisinya di posisi manual. Jadi kalau misalkan kita sudah ada di rumah, bisa keposisikan auto. Jadi otomatis genset hidup gitu. Sekarang untuk penggunaan di saat sudah beberapa lama tidak ada mati lampu, tidak tidak aliran gitu ya, tidak ada aliran, terus aja menyala. Di sini genset membutuhkan buat manasin genset, karena udah beberapa bulan misalkan tidak ada mati lampu. Jadi kita manual saja, misalkan seminggu sekali kita nyalakan. Di sini ada posisi on sama off. Ini saya buatkan buat otomatis, bukan otomatis kali, untuk manual. Jadi kita posisinya di on kan dulu, baru kita starter manual. Ini untuk pemanasan. Jadi yang masuk ke beban tetap dari arus PLN, karena arus PLN masih dalam keadaan normal menyala. Jadi ini hanya untuk pemanasan saja mesin genset gitu ya. Kalau memang sudah panas, sudah dirasa cukup untuk memanasi genset, kita matikan saja. Tinggal ditekan saja ya. Tinggal ditekan, dia otomatis mati. Jadi sudah tidak apa-apa lagi, tidak harus tekan yang lain lagi. Cukup seperti yang barusan untuk memanasi genset. Jadi suatu saat tidak mati lampu selama 1 bulan lah, tetap menyala. Usahakan seminggu sekali dipanasin, jadi biar awet. Seperti itu cara kerja ATS yang saya buat. Rangkaiannya seperti ini. Ini rangkaiannya ya, lumayan agak ribet, agak pusing. Seperti itulah buat rekan-rekan, mudah-mudahan bisa bermanfaat cara kerja ATS otomatis menyala genset, otomatis mati genset gitu ya. Di saat mati lampu otomatis genset menyala, di saat lampu menyala otomatis genset mati gitu. Oke, kita coba sekali lagi. Ini sudah posisinya di auto. Di saat mati lampu, kita ini harus dari PLN.
yang nyambung ke PLN. Kita coba misalkan ini mati lampu, otomatis genset menyala, menghitung beberapa detik agar tidak terlalu banyak tidak langsung ada beban ke rumah. Kita menggunakan timer, kita bisa atur dibutuhkan berapa runningnya dulu, pemanasannya dulu, baru nanti kita menyala ya. Itu ada lampu berkedip-kedip warna hijau. Nah, ini sudah masuk ke beban. Di saat PLN hidup, otomatis genset harus mati. Kita nyalakan. Nah, ini arus PLN sudah masuk. Dia menghitung juga beberapa detik supaya beban tidak langsung masuk ke arus beban rumah. Jadi begitu nyala PLN, beban tidak langsung masuk ke peralatan listrik, tidak ada hentakan yang membuat peralatan rumah jadi rusak gitu ya. Oke, sekian dulu tutorial sedikit ya yang sudah beres ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau mencoba merakit di rumah, silahkan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.